Pemerintah mengusulkan skema kepemilikan kredit perumahan hingga 35 tahun. Hal ini untuk mengatasi persoalan kesenjangan kepemilikan hunian. Pemerintah tengah mempertimbangkan skema KPR 35 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Heri Trisaputra Zuna mempertimbangkan flat 35 tahun sebagai opsi pembayaran rumah subsidi karena dinilai teruji. Saya kira flat 35 ini bagus kalau kita adopsi, karena dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan, kita tidak bisa beli rumah susun di perkotaan, makanya kita dorong sehingga cicilannya lebih murah, kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Trisaputra Zuna. Rencana kebijakan baru ini ditanggapi beragam masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka menyebut perpanjangan masa kredit hingga 35 tahun lebih terjangkau. Mungkin dengan adanya lamanya KPR ini, Gen Z jadi punya pertimbangan, jadi mungkin mereka bisa nabung dulu, nyicil dulu untuk miliki rumah. Jadi mereka kayak selain ada apartemen, ada alternatif lain buat miliki hunian kayak zaman gitu. KPR. Cuman menurut saya pribadi, kalau boleh berpendapat, kalau saya sih keberatan dan kurang setuju. Karena memang kalau saya prinsipnya dari awal sebisa mungkin kalau ada rezeki ya langsung beli rumah tanpa nyicil gitu. Jadi penting. Mungkin dengan diperpanjangnya tenor untuk si KPR tersebut, untuk jumlah interestnya dari kaum milenial akan meningkat, dan tentunya nanti kaum milenial itu untuk kedepannya mereka sudah punya investasi properti. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira menilai kebijakan memperpanjang tenor KPR bukanlah satu-satunya solusi untuk membuka kesempatan punya rumah. Menurut Bima, ada hal-hal yang lebih fundamental untuk diperbaiki ketimbang hanya utak-atik tenor KPR. Itu ada pada harga tanah yang kemudian mengalami kenaikan melebihi pertumbuhan dari upah atau pendapatan rata-rata para pekerja. Kemudian selain itu juga suku bunga. Ini yang menjadi salah satu persoalan. Jadi kalau tenornya diperpanjang sampai 35 tahun, yang terjadi adalah para pekerja akan lebih lama lagi dia akan membayar cicilan. Dan ini juga tidak menyelesaikan permasalahan karena pekerja juga meskipun cicilan bulanannya sudah lebih ringan, seolah lebih ringan, tetapi bisa dibayangkan dia bisa melunasi sampai 35 tahun ke depan baru bisa hak rumahnya itu dioper atau diserahkan kepada si debitur KPR. Perpanjangan masa tenor hingga 35 tahun memang memperbesar kemungkinan properti tempat tinggal lebih terjangkau, namun dengan masa kredit yang panjang. Adapun harga properti perumahan rata-rata di kawasan Jabodetabek mencapai 2,5 miliar rupiah untuk rumah tapak. Pada kuartal 3 2023, Leeds Property Service mencatat harga rata-rata rumah dijual di Jakarta mencapai 5,4 miliar. Di Bogor 900 juta, Bekasi 1 miliar rupiah, Depok 1,8 miliar, dan Tangerang 3,1 miliar rupiah. Pemerintah perlu memastikan program KPR 35 tahun menjadi solusi untuk kepemilikan hunian pribadi. Namun, masyarakat juga perlu paham mengenai risiko dan tanggung jawab finansialnya. Tim Liputan Kompas TV.